Proses pembuahan itu dimulai ketika sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium, kemudian ditangkap oleh fimbriae dan memasuki tuba falopik. Kemudian masuklah sel sperma dengan jumlah kurang lebih 300 juta ke dalam rahim. Sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Dari banyaknya jumlah sel sperma tersebut, hanya beberapa sajalah yang dapat bertahan hidup untuk bisa sampai ke indung telur dan hanya satu sel sperma saja yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma yang masuk akan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Kemudian, dia akan melakukan pembelahan dan mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur. Dan proses ini biasanya disebut Selama sebagai perjalanan proses menuju pembuahan. rahim, sel telur yang telah mengalami pembuahan akan membentuk zigot, dan zigot tersebut akan mengalami beberapa perubahan. Kemudian di rahim zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Proses kehamilan atau perjalanan hidup dimulai dengan perlombaan yang menarik. Dimulai dengan jutaan sperma, hanya satu yang tercepat dan terkuat akan mencapai garis finish. Beberapa jatuh dari perlombaan tersesat dalam terburu-buru melalui saluran tuba falopi yang sempit, sementara beberapa dihentikan oleh rintangan alami yang melindungi tubuh wanita dari penyusup. Mereka yang mendekati akhir bersaing dengan sengit satu sama lain. Bersama-sama mereka menyerang sel telur. Satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi yang pertama memasuki sel telur. Hanya satu yang akan berhasil, tetapi yang lain menyederhanakan misi ini. Dengan perlahan-lahan melarutkan membran sel telur, akhirnya kita memiliki pemenang sperma yang menang memasuki sel telur. Dan pembuahan terjadi, setengah kromosom pria dan setengah wanita menggabungkan ini menciptakan kode DNA unik yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan baru. Kromosom gabungan ini membentuk sel pertama bayi baru ini sekarang disebut zigot. Zigot mulai membelah menjadi kelompok sel dan mulai melakukan perjalanan ke habitat rahim yang ramah dan aman. Ketika zigot telah membelah menjadi gelembung sel, blastokista terbentuk dengan lapisan dalam sel yang membentuk embrio dan lapisan luar yang akan melindungi dan memberi makan embrio. Blastokista kemudian menemukan tempat yang aman untuk tinggal di rahim selama 40 minggu ke depan untuk berkembang dan berubah menjadi manusia. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Proses kehamilan dari awal sampai akhir periode trimester pertama periode ini merupakan periode terbentuknya hampir semua organ tubuh pada saat embrio berumur 5 minggu atau 35 hari. Proses kehamilan dari awal sampai akhir periode trimester kedua pada periode ini, bayi telah berukuran sekitar 6 cm. Pada trimester kedua, plasenta telah menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Pada saat janin berumur 20 minggu, janin telah berukuran sekitar 19 cm dengan berat badan janin mencapai 0,5 kg. Jari tangan dan jari kaki sudah mulai terbentuk, dan pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Pada bagian wajah telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut dan janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Proses kehamilan dari awal sampai akhir periode trimester ketiga, pada periode ini terjadi pertumbuhan ukuran bayi dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Pada kondisi ini, tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat.
Aktifnya kelenjar tersebut dapat menimbulkan tumbuhnya jerawat dan tubuh berbau kurang sedap karena banyak berkeringat. Dapat diingatkan kembali bahwa pubertas adalah masa saat seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan turunan sehingga makhluk hidup tidak punah. Untuk dapat bereproduksi, manusia memiliki alat atau organ reproduksi. Laki-laki dan perempuan memiliki sistem reproduksi yang berbeda, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukungnya. Organ reproduksi yang kita miliki harus dijaga kebersihannya, agar selalu sehat. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. 1. Gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, sehingga terhindar dari kelembapan, karena kelembapan dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. 2. Gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 3. Bilaslah setiap buang air kecil dengan air bersih, kemudian keringkan dengan handuk ataupun tisu. 4. Bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk sunat, agar terhindar dari penyakit kelamin. 5. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, basuhlah dari arah depan ke belakang, agar kuman dari anus tidak masuk ke organ reproduksi. 6. Bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut, dan gantilah minimal 4 kali sehari, atau setiap kali terasa lembab. Jadi, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga organ reproduksi pada manusia.